Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Sudah 2 bulan kita nak ketemu ya Pak Ibu. 2 bulan, InsyaAllah sebentar aja terasa waktu ini Bapak Ibu. Semoga waktu kita waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan tatkala kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Ini yang nyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu dengan berpegang kepada kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita seputar masalah tauhid, di mana tema kita pada malam hari ini adalah iddi'a'u ilmul ghaibi fi qira'atil kaffi wal finjan wa ghairihima, yaitu mendakwakan mengetahui perkara yang gaib dalam membaca bacaan melalui genggaman tangan atau kertas atau bejana dan lain-lainnya. Intinya adalah seorang mengetahui perkara gaib dengan bacaan-bacaan tertentu yang ia baca. Kita manusia, pengetahuan kita tentang perkara yang gaib memang tidak ada. Kita manusia, kita tahu hanya perkara yang zahir, yang tampak, yang adapun yang batin kita nak tahu. Kita tidak bisa menghukum seorang secara batin, karena menghukum secara batin itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Perkara yang gaib perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab Tauhid. Ma ghaba 'anin nas adalah perkara yang gaib di sisi manusia. Ia tidak mengetahui karena perkara itu gaib. Minal umur mustaqbalah, perkara yang akan datang, yang akan terjadi, wal madiyah, dan yang telah berlalu. Wa ma la yarawnahu, termasuk juga yang dikatakan gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihatnya. Termasuk yang gaib, sesuatu yang tidak bisa tampak. Karena katanya orang sekarang ada punya indera keenam kan. Ya. Jelas tidak ada orang punya indera keenam.
itu mungkin ada kelainan, mungkin orang itu ya kerasukan, ada jinnya dan segala macamnya. Semua kita sama. Sampai Nabi pun tidak ada indera keenamnya. Nabi dah. Namun Nabi, Allah berikan wahyu kepadanya. Wahyu itu datang dari Allah. Jadi yang gaib itu adalah sesuatu yang gaib dari manusia terhadap perkara-perkara yang akan datang, atau juga perkara yang terdahulu yang tidak bisa dia melihatnya, di mana gaib itu adalah kekhususan yang Allah miliki. Hanya Allah yang memiliki kekhususan pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib. Ilmunya di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 56. An-Naml ayat 56, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tentang al-ghaib, tentang perkara gaib, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, ya, yang ada di langit dan di bumi ini kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, siapa yang mencoba mengetahui perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi esok hari, maka berarti dia sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Kita manusia ini diberikan kemampuan terbatas, sedangkan Allah tidak ada terbatas kemampuannya. Dia mengetahui perkara yang gaib, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang jauh-jauh hari akan terjadi, semuanya Allah tahu, sedangkan manusia tidak tahu. Wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, hanya Allah saja yang tahu, hanya Allah saja. Bisa kadang-kadang terjadi, ya, pada para rasul, tapi itu wahyu dari Allah, karena ada hikmahnya. Allah memberikan ilmu kepada para rasulnya tentang apa yang akan jadi, beberapa bentuk perkara yang gaib. Itu adalah ada hikmah di balik itu dan ada maslahat. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui yang gaib, maka tidak ada yuzhiru, tidak ada yang bisa menampakkan atas yang gaib itu seorang pun, illa manirtada, kecuali orang yang Allah ridai, ya, mir rasulin, dari rasul. Jadi pengecualiannya, ya, rasul, nabi dan rasul dalam beberapa hal atau keadaan tertentu dia tahu yang gaib yang akan terjadi, itu pun karena wahyu dari Allah. Hukum asalnya nabi dan rasul tidak tahu yang gaib, itu pun karena Allah yang mengetahui. Ya, contohnya ada ketika Nabi melewati sebuah kuburan, yang dua kuburan. Lalu ketika itu Nabi mendengar rintihan orang disiksa di azab kubur. Ya. Ketika itu ada sahabat yang bersama Nabi. Ya. Innahuma la yu'azzabani. Sungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Ma yu'adzabani, tidaklah dia diazab dalam perkara besar, tapi dia diazab dalam perkara kecil. Nah, ini kan di sini Nabi diberitahukan tentang perkara yang gaib. Tapi untuk apa? Ya, untuk ibrah, untuk pelajaran. Di mana dua orang tadi, yang pertama Yamshi bin Namimah, dia berjalan ke sana kemari, namimah. Tahu namimah, Pak? Adu domba. Sifat adu domba rupanya penyebab orang itu diazab di kubur.
Jangan kita mengadu domba si A dengan si B. Orang yang kedua, la yastanzihu anil baul. Dia tidak bersih dalam kencingnya. Ya. Sembarang keluar saya. Walaupun ya kencing tapi tidak bersih. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu dalam urusan yang gaib. Ciboleh dia seorang lewat ada kuburan di sana oleh itu. Enggak kan? Tidak bisa. Karena itu Allah yang berikan. Allah yang berikan berupa wahyu. Sedangkan manusia tidak mengetahui. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian para rasul diberikan ilmu tentang yang gaib, ya, gunanya untuk ya kemaslahatan, gunanya untuk ilmu, ada ilmu dan diajarkan di situ. Karena Nabi itu dia mengetahui perkara yang gaib sebagai mukjizat baginya, ya, mukjizat yang Allah mengkhabarkan kepadanya yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Mereka secara umum Rasul itu adalah manusia, ya. Mereka manusia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Namun dalam hal-hal tertentu Allah memuliakannya dengan membawa risalah agama ini, mereka menjadi mulia. Oleh karena itu, famanidda'a, siapa yang mendakwakan dirinya mengaku mengetahui yang gaib, ya, dengan apa saja wasilah-wasilah yang ia lakukan, ya, selain yang Allah kecualikan tadi di kalangan para rasul, fahuwa kazib, maka orang ini dianggap dusta, ya. Dianggap dusta, mengetahui hal-hal yang gaib, ya, yang akan terjadi. Mungkin orang mengetahui yang gaib melalui telapak tangan, kok garis-garis tangannya tak lurus dah, tak batu hidiknya kau dah. Jelas siapa yang tahu urusan yang gaib tadi? Itulah namanya tukang tenung, tukang ramal namanya. Nanti kita akan bicara tentang khusus tentang masalah, ya, sihir, perdukunan dan tukang ramal. Khusus pembicaraan kita tentang itu setelah ini besok subuh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendakwakan tentang perkara yang gaib, apapun wasilah yang ia lakukan, ya, selain yang dikecualikan oleh Allah seperti para rasul, maka dia dusta. Jangan kita percaya dengan hal tersebut. Apakah wasilah yang ia lakukan itu melalui perantaraan, ya, bejana yang ia bacakan, yang dia hembuskan, kemudian atau melalui perantaraan kahanah, tukang tenung, dukun, tukang sihir, atau melalui bintang-bintang, ya, berdalih dengan bintang-bintang. Ini kan banyak anak-anak muda kini ada bintangnya, ya, banyak bintangnya, hari baiknya, hari mesranya, hari celakanya, ya. Tak boleh berdalih dengan bintang-bintang tadi, karena itu bahagian hal yang akan membawa kepada kesyirikan. Harus kita jauhi hal-hal tersebut. Wa hadzal ladzi yahsulu, inilah yang terjadi pada sebagian orang-orang yang suka meramal, mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, bisa mengkhabarkan berita-berita barang yang hilang. Yang terbentuk orang mengetahui yang gaib, dia mengetahui barang yang hilang, tempatnya di mana, ya. Jadi kalau betul tak perlu pakai polisi lah, tak perlu pakai polisi lah, itu aja, ya. Nah, jelas ini adalah perkara yang batil, dusta, atau sesuatu yang gaib, atau dia mengetahui sebab-sebab penyakit. Ini penyakit kamu, ini si A yang melakukan ini. Kira-kira ada nak orang yang benci kepada kamu? Direka-reka pula. Ya tu kecil dukun kan? Itu. Akhirnya kita semakin hasad dan benci kepada mereka tadi. Maka kita orang yang memahami tauhid,
tidak percaya kepada dukun tadi. Ya. Mereka mengatakan fulan amal laka kada. Ini yang melakukan kamu ini, yang memberikan obat kepada kamu, yang mengajarkan kamu ini adalah si fulan. Fulan tuh. Dia ada urusan bisnis dengan Anda. Kita yang lemah iman percaya pula dengan ramalan tukang ramal. Nah, lalu kamu sakit disebabkan dia. Jelas ini adalah dia mengetahui itu dengan perantaraan bantuan jin dan syaitan. Ya, jin dan syaitan. Mereka menampakkan kepada manusia anna hadza yahsul lahum an tarikin amalin, bahwa ini terjadi karena dari jalan amal ini, ya. Padahal itu adalah suatu dusta yang ia berikan kepada orang atau pengelabuan. Jadi para tukang sihir, tukang ramal, paranormal itu mengelabui orang. Tapi kenapa banyak masyarakat kita percaya kepada tukang ramal? Ya karena akidah tadi. Tauhid tadi belum benar lagi. Tauhid belum benar. Islam baru sebatas di KTP. Lalu beraja tentang akidah nabana awak meyakini manonan hak Allah, mana yang hak kita, sampai batasan ilmu kita bagaimana, mana yang ilmu Allah. Sehingga mereka mudah percaya. Sebagian orang-orang, para pejabat dan segala macamnya, ada yang melakukan tindakan-tindakan minta, ya, datang ke tukang ramal tentang nasib jabatannya ini pada periode berikutnya, kira-kira. Itu ada, banyak terjadi. Oleh karena itu, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wal kuhan kana yakunu di ahdihim al-qalin. Tukang tenung, para dukun itu adalah salah seorang mereka itu ada qarinnya yang menemaninya. Ya. Qarinnya di kalangan syaitan, temannya di kalangan syaitan. Jadi para tukang ramal, dukun punya qarinnya di kalangan syaitan, di mana qarinnya ini mengkabarkan kepadanya tentang berita-berita yang dicuri dari langit. Ya, berita yang dicuri dari langit dikabarkan kepada qarinnya, mengkabarkan kepada kuhan, tukang ramal, dukun. Ya, dia mencuri berita dari langit. Lalu yukhallituna sidqa bil kazib, lalu mereka mencampur adukkan berita tadi yang benar dengan yang dusta. Ini tentang ramalan-ramalan itu terjadi karena qarinnya dukun di kalangan setan mencuri berita dari langit. Lalu berita tadi setelah turun dicampur aduk dengan dusta dan kebenaran dan dusta. Tapi lebih banyak dustanya daripada benarnya. Ila an qala wa man min haula'i man yati syaitan, ya, di antara mereka ada yang setan datang kepadanya dengan membawa makanan, membawakan, ya, makan untuk mereka. Itulah sesajian dan segala macamnya, buah-buahan, ya, dan yang lain. Mimma la yakunu fi zalikal mawdi', di antara mereka juga man yatiru bihil jinni, yang terbang dengan jin tadi. Katanya dia terbang dengan jin ke Makkah, ya, sampai ada yang mengaku wah salat Jumatnya di Makkah, kan gitu. Jumatnya di Makkah, ini di rumah dia, atau Baitul Maqdis. Nah, ada kalanya pengkabaran berita gaib itu terjadi dari jalan atau metode tanjim, bintang-bintang, yaitu berdalil dengan bintang-bintang, bil ahwalil falakiyah, yaitu dengan kondisi, ya, bintang-bintang langit, falak, ilmu falak, tentang kejadian-kejadian yang ada di bumi ini, ya, seperti waktu kencangnya angin, kemudian datangnya hujan, kemudian berubahnya harga-harga barang,
dan yang lain yang mereka menyangkal, menuding bahwa itu terjadi didapatkan karena mengetahui bintang-bintang tadi yang melakukan hal yang demikian. Mereka jelas ini adalah semacam penipuan. Bahkan mereka mengatakan, man tazawwaja binajmi kadza wa kadza, siapa yang nikah dengan bintang ini, yang dari bintang ini, ya, maka akan terjadi ini dan ini. Ini merupakan ramalan. Oleh karena itu kita lihat, ya, zodiak yang ada itu kan dia diramalkan hari bahagianya, hari celakanya kan, ya, kemudian hari baiknya, kapan dia akan mendapatkan keberuntungan dan segala macamnya. Jelas ini jalannya para kuhan, para tukang tenung untuk menipu dan menyerumuskan akidah manusia. Begitu caranya. Ini kita lihatlah canggih kan, di majalah-majalah itu ada, ya. Hanya anak-anak muda kita terbawa dengan bintang-bintang tadi. Bangga dia dengan bintang-bintangnya tadi. Wa man safara bin najmi, siapa yang dia mengadakan perjalanan dengan bintangnya ini, maka akan terjadi begini-begini. Siapa yang lahir dengan bintangnya ini akan dia dapatkan ini dan ini. Macam-macamlah hal-hal yang mereka anggap dengan bintang-bintang tadi bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Waqad yazhabu, kadang-kadang sebagian orang-orang yang jahil, yang lemah iman, mereka pergi ke tukang ramal tadi atau kepada orang yang meramal tentang bintang-bintang. Lalu dia bertanya tentang masa depan hidupnya dan apa yang akan terjadi dia kelak. Bertanya kepada tukang ramal ini akan membawa kepada kekufuran. Bertanya saja. Atau bertanya tentang istrinya, bagaimana kehidupannya nanti dengan istrinya ini, ya, apakah bisa bahagia atau tidak, atau dengan keluarganya. Maka orang yang mendakwakan tentang ilmu yang gaib atau membenarkan, maka dia adalah musyrik. Dia telah berbuat syirik dan bisa jatuh kepada kekafiran. Karena dia mendakwakan sesuatu yang itu hanya milik Allah atau kekhususan yang Allah miliki. Kekhususan yang Allah miliki. Bintang-bintang itu adalah dikeluarkan untuk manusia, makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah. Dia tidak bisa menentukan sesuatu. Dia tidak bisa menjadikan baik sesuatu tadi, tapi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna maka hadza kulluhu min a'mal syaitan, ini semuanya adalah di antara amal-amal syaitan. Yastarikuna sam'a, di mana mereka mencuri berita dari langit. Intinya di sini adalah bahwa seorang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi besok, ya, yang itu bukan urusan dia. Jelas ini adalah perbuatan kufur. Wajib kita menjauhinya. Wajib kita menjauhi. Jangan percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Ada kelainan dia. Kalau nyado muda itu ada kelainan. Kadang-kadang ya dia menampak sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Berarti ada kelainan, cepat orang ini tobat atau diruqyah. Ya, tobatnya. Karena mungkinlah sudah ada yang masuk adanya, ada jin yang masuk, terganggu dia. Maka orang-orang seperti itu bisa jadi dukun. Kalau sekiranya ilmunya tidak ada, imannya tidak ada, maka dia akan meramal. Ya. Orang akan datang, orang masyarakat percaya dulu pada mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib kita mengimani yang gaib itu adalah Allah yang tahu. Kita tidak punya urusan tentang yang gaib. Berikutnya adalah pembahasan kita
tentang as-sihru wal kahanah wal arrafah, yaitu sihir dan kahanah, ya, pedukunan, wal arrafah, dan tukang ramal. Arraf, tukang ramal. As-sihru wal kahanah atau kahin, kemudian wal arrafah. Semua urusan ini, semua yang kita sebutkan di sini, ini adalah a'mal syaitaniyah, amal dari syaitan yang diharamkan kita untuk melakukannya, ya, akan merusak akidah kita dan akan merusak iman kita dan akan menyebabkan batalnya keislaman kita jika kita, ya, berkecimpung dalam dunia sihir, ya, dunia perdukunan. Mari kita lihat yang pertama, fasyahru. Apa itu sihir? Sihir itu adalah ibaratun amma khafiya wa latifa, ya, sabab, sesuatu yang tersembunyi, ya, kemudian yang lembut sebabnya, sesuatu yang tersembunyi, halus. Makanya tidak diketahui sihir tadi. Sihir itu susah untuk diketahui, ya, karena dia ada sesuatu yang tersembunyi. Orang terjadi kena sihir karena tahu dia kita apakah sihir atau tidaknya, karena dia tersembunyi. Penyakit itu, seorang kena sihir, kita tidak bisa mengetahui kecuali setelah kita deteksi secara mendetil, bisa dia dikatakan kena sihir. Dinamakan sihir li'annahu yahsulu bi umurin khafiyah, karena sihir itu terjadi dengan hal-hal yang tersembunyi. Maka tukang sihir tidak mau dikatakan tukang sihir dah. Dukun tidak mau dikatakan tukang sihir, karena kapan saya melakukannya? Dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak nampak orang. Oleh karena itu tukang sihir itu dia sembunyi melakukan perbuatan. La tudrak, tidak diketahui. Ya, makanya katakan sihir, karena dalam praktek melakukan itu dia tersembunyi dan tidak diketahui. La tudrak bil absar, tidak bisa dilihat langsung dengan mata kita bahwa itu adalah sihir. Tapi dia ada, hakikat sihir itu ada. Karena sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa, ya. Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman lagi sudah ada sihir tadi. Kita juga artinya adalah kita percaya sihir itu ada, tapi kita tidak boleh berbuat sihir, ya, atau mempelajari sihir, tidak boleh. Kecuali kita mempelajarinya, yang kita pelajari itu sebab sihir, enak apa ciri-ciri sihir, ya, apa terapi dari kena sihir tadi, ini kita pelajarin apa. Tapi kita pelajari bagaimana cara menjadi tukang sihir. Tidak usah salat kali. Tukang sihir kok tidak ada salatnya dah. Ya, ada zikir, ya cari sekarang, ya, karena itu kawannya. Itu kawannya. Jadi sihir dikatakan sihir karena dia melakukan perbuatan itu tersembunyi, tidak diketahui oleh orang, tidak nampak oleh orang. Oleh karena tukang sihir banyak melakukan sihirnya di malam hari, bukan siang hari, di malam hari. Kamar yang gelap, yang tidak ada cahaya, maka dia melakukan di situ. Wa huwa azaim wa ruqa. Sihir itu ada kalanya bentuknya azaim, dalam bentuk berupa jimat-jimat yang dibentuk dalam bentuk pintalan benang-benang, ya, azaim namanya, azimah, ya. Wa ruqa, bacaan-bacaan, ruqa, bacaan-bacaan, jampi-jampi. Nah, jampi-jampi ini, ya,
bahasanya kita tak ngerti. Kalau ruqyah jaleh Quran yang dibaca. Tapi kalau sihir yang dibaca jampi-jampi, yang tak tahu dibacakan, kadang bisik-bisik aja. Ada kalanya ditipunya orang bismillah. Bismillah. Ini bismillah, bismillah. Oh, cuma bismillah saja mah. Wa kalam, juga sihir itu berupa perkataan yang takallamu bihi. Dia berbicara dengan ngecek seorang pula. Ya. Dia ngomong sendiri. Wahai fulan, ai jin fulan dan fulan, bantulah. Minta bantuan kepada jin, kepada syaitan, sebut namanya. Wa adawiyatun, ada kalanya sihir itu adwiyah ben obat-obat. Ya, wa tadkhina, dan asap-asap, melalui asap. Ya. Kemenyan. Adwiyah, obat-obat yang mana obat-obat itu susah untuk dicari. Cari di hutan tu aja. Yang aneh-aneh obatnya. Obat itu didapatkan dari bisikan, ya, bisikan qarin setan tu obeknya. Tidak, obatnya tidak secara ilmiah, tidak secara ilmiah. Susah mencari ubik tadi. Di situlah letak mahalnya harganya. Susah mencari ubiknya. Itu mahal harganya. Ya. Itulah tukang sihir bermain. Ya, bermain dengan obat-obatan, pengobatan-pengobatan yang ia lakukan untuk mengelabui manusia. Dan nyo ndak dia pernah kaya dah. Ya, barang-barang piti orang dimakannya, nyo ndak pernah kaya. Ndak berkah. Ya, ndak berkah. Dan sihir itu hakikah, benar adanya. Benar adanya. Jadi sihir ada dalam bentuk azimah, ya. Dalam bentuk bintalan benang-benang tali yang diikat, ya. Timah-timah itu nanti ditulis tulisan. Ya, dulu waktu saya kecil ada orang menjual timah-timah jimat itu. Di tempat orang menjual kumangu namanya. Ini tak tahu tak enggak. Ada jual jimat itu. Pernah lihat, Pak? Ada orang menjual jimat. Jimat itu nanti dibawa ke dukun. Dukun yang menawan. Sihir dalam bentuk ruqa, bacaan-bacaan. Ini yang namanya jampi-jampi tadi. Jampi-jampi itu bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya, tidak dari Al-Quran, ya, tidak dari hadis Nabi, tapi bacaan-bacaan saja di bahasa Indonesia, bahasa awak, tapi tidak jelas apa yang disampaikan tadi, apa yang dibaca tidak jelas, perkataan-perkataan. Juga sihir itu dalam bentuk adwiyah, obat-obat yang didapatkan melalui bisikan setan. Obat tadi, qarin tadi, cari di tempat itu, ya. Kasiat tejah maru kan, ya. Kasiat tejah. Kemudian ayat musaji, sekarang ayat tejah musaji. Itu dari itu tempatnya. Mana ada obat ayat tejah musaji? Apa hubungannya ayat musaji untuk jadi obat? Ilmiah tidak, ada keilmiahannya dan ada. Disyariatkan juga tidak. Kalau air Zam-Zam, ya, memang Nabi berkatakan, ma'un Zam-Zam lima suribalahu. Air Zam-Zam lima suribalahu, sesuai dengan yang kita minum. Apa niat kita minum air Zam-Zam? Kalau pergi bapak-bapak ibu sekalian ke Makkah, ke Madinah, itu puas dengan Zam-Zam. Barasa minumlah. Ya, kalau itu memang obat. Kalau yang musaji, ada obat. Bukan obat. Sebagai masyarakat kita percaya pula aja. Suruh dia, ya, dia tukang, dia dukun untuk mencari ayat tejah musaji, cari pula. Atau musaji tertentu. Jelas ini adalah strategi tukang sihir untuk merusak
akidah kita. Termasuk juga watadkhinat melalui asap-asap tadi, ya seperti kemenyan itu juga bentuk sihir. Ya, itu pada dasarnya kemenyan itu bukan dari Islam. Dari mana kemenyan tadi? Hindu. Mereka, tujuan mereka itu untuk memanggil roh-roh yang telah mati, diimbau dengan asok. Ya, memanggil roh-roh sudah mati tadi oleh kemenyan. Ya. Tapi orang yang membenarkan kemenyan itu minyak wangi saja. Kira wangi kemenyan tu. Muntah kok mornya. Ya, tidak ada minyak wangi, balik aja minyak wangi. Kenapa pakai kemenyan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu berpengaruh pada hati manusia. Tiba-tiba muncul rasa takut. Rasa takut yang berlebihan. Biasanya lagi di rumah seorang lain nak takut ya. Kini takut di rumah seorang. Terus santam melepon udah saja. Dah pulang dah takut tanpa sebab. Ya. Kalau takut tanpa sebab, kalau ada sebab tiba ulah masuk ke rumah tu takut waktu tu wajar. Ya. Tapi tidak ada takut, tidak ada sebab. Ya. Aneh-aneh yang nampak di rumah, timbul ketakutan. Maka ini juga bisa kena sihir. Ya, bisa juga kena gangguan jin. Jadi dia berpengaruh dalam hati. Wal abdan, sihir juga berpengaruh dalam badan manusia. Kin lama badan tambah kurih. Diperiksa ke rumah sakit, nak ada bersobok sakit. Periksa darah, nak ada bersobok. Ya. Bisa jadi kena sihir. Kin melalui sihir itu melalui bacaan-bacaan atau melalui makanan atau melalui sesuatu yang ditanam di rumah, ya, tenjak dewa. Jadi keberadaannya dirasakan oleh badan fisik manusia. Fayamrad, akhirnya dia sakit disebabkan sihir. Sakit disebabkan sihir. Sihir itu bisa juga datang bukan dari orang lain, tapi jin yang hasad kepadanya, atau dia terinjak jin, atau dari orang lain yang datang ke tukang sihir menyihirnya untuk disihir atau santet, untuk disantet. Wayaktul, sihir juga bisa membunuh seseorang, ujung-ujungnya mati, membunuh. Oleh karena itu di dalam pelajaran fikih, kalau memang ketahuan orang yang membunuh tukang sihir, maka tukang sihir itu juga dibunuh hukumnya, qisas. Ya, dikisas kalau memang telah melalui proses-proses ya yang panjang, ternyata ini ada hasil sihir dan terbukti si fulan yang menyihirnya, maka orang-orang yang terlibat di situ juga hukumnya dibunuh. Sihir juga bisa yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Sihir juga bisa memisahkan suami istri. Memisahkan suami istri tanpa sebab. Ya, masalah ringan saja jadi gadang, dibesar-besarkan. Ini ada pertanyaan. Masalah ringan dalam keluarga kita dibesar-besarkan oleh istri umpamanya kan, atau sebalik suami membesarkan, tidak bisa memaafkan kesalahan, ya, kesalahan istri atau kesalahan suami. Masalah itu kalau kita maafkan, kita redamnya hilang, tapi tiap sebentar bertengkar. Nah, ada hari tanpa bertengkar. Ini ada indikator sihir. Indikator sihir. Memisahkan suami, ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya bercerai. Maka berhati-hatilah kita, ya. Ada juga ya sihir itu terjadi
kekuatan pada istri, di mana istri ko bagak takut suami dia, patuh pada suami kanya, dipacarian dek suami dah bahaya dia dah, dipacarian suaminya. Saya pernah meruqyah seorang ibu yang dia menyadari kesalahannya pada suami, tapi setelah dia melakukan, artinya adalah melakukan kesalahan pada suaminya, berangnya suaminya hadiknya, siap tu menyesal, siap tu dilakukannya lagi. Ya, ini petanda sihir. Kita alhamdulillah dia datang, kemudian kita ruqyahnya ketika itu. Ketika diruqyahnya menangis, ya menangis, lama nangisnya. Konon kabarnya setelah itu hilang sihirnya tadi. Ya, hilang sihirnya, dia bersikap lemah lembut lagi kepada suaminya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dalam keluarga kita punya suami kok nak model biasanya. Bisa jadi kena sihir. Bisa jadi dengan perempuan lain yang belum salah kan. Sihir itu memang salah satu indikator saja. Jadi bukan tiap bermasalah dianggap dia kena sihir. Tidak pula. Ada orang kalau ketawa-ketawa sendiri, belum tentu sihir tuh. Bisa jadi karena sakit jiwa. Ya, galak-galak seorang sekala jauhnya. Kalau sakit jiwa dibawa ke gadut, sakit gadut. Ya. Ada orang memang kena sihir karena dia gila karena sihir, ada juga. Jadi di antara bentuk sihir itu memisahkan suami istri. Wa ta'thiruhu bi iznillahi kauni al-qadri. Pengaruhnya itu terjadi dengan izin Allah. Secara kaun, secara alam dan ketentuan Allah. Wa huwa amalun syaitani. Sihir itu merupakan amal syaitan. Amal syaitan, wajib kita untuk menjauh segala bentuk as-sihir. Wa katsirun minhu yatawassalu ilaihi illa bisyirki. Kebanyakan mereka melakukan perantara dengan kesyirikan. Wa taqarrub, dan mereka tukang sihir itu mendekatkan diri kepada ruh-ruh yang telah mati. Ya. Ruh-ruh jahat, ya, yang telah mati, di mana dia melakukan tawassul perantara kepada ruh tadi dengan berbuat syirik, berbuat kesyirikan. Karena orang tukang sihir sangat erat kaitannya dengan kesyirikan. Dukun tukang sihir sangat erat kaitannya dengan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, ijtami'u as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang mubiqat, yang membinasakan. Jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qalu, sahabat bertanya, wa ma hiya, apa yang membinasakan itu ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wasyirku, wassihir, dan sihir. Syirik yang pertama, kemudian sihir yang kedua. Sihir akan mencelakakan kita, akan membinasakan kita. Ada sihir kau nan elok buya? Kalau tanya, sihir nan elok ada melalui kata-kata, menyihir orang dengan kata-kata. Kalau nyu berbahasa rancak ke orang, terpesona orang tadinya. Retorika. Fa inna minal bayan, apa kata ahli bahasa? Wa inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya di antara penjelasan lasihrun, betul-betul menyihir seorang. Itu sihir yang dibolehkan, tetapi selagi dalam hal yang benar. Dia meyakinkan seorang dengan kata-katanya, retorikanya, itu menyihir orang dengan retorik, meyakinkan, tentu dengan dalil-dalil, ya, dengan penjelasan-penjelasan.
Itu sihir yang dibolehkan, tapi bukan sihir yang dalam makna yang sebenarnya ya. Tapi retorika yang membuat orang itu terpesona. Akan tetapi bisa jadi itu dusta. Karena ada kalanya orang di atas kebatilan, tapi dia pandainya mengecek, menangnya. Ya, atas kebatilan, pandainya mengecek, merangkai kata, menang dia. Ada kalanya orang atas kebenaran, namun dia tidak bisa retorika, bisa kalah. Jemaah dimuliakan Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia penjelasan kita tentang sihir. Kita salat dulu, kemudian kita lanjutkan nanti dengan soal jawab. Wallahu a'lam bishawab.